Oke, baik teman-teman. Sekarang udah pukul 15.10. Saya akan mulai aja Tech Talk sore hari ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yerski Lival Pusung dari Universitas Narotama Surabaya. Di PTMK ini, posisi saya sebagai backend developer. Nah, pada Tech Talk sore hari ini, apakah teman-teman udah mengetahui temanya? Kalau belum tahu, sore hari ini temanya adalah menggunakan Stack Next.js sebagai backend development. Materi pada sore hari ini akan dibawakan oleh Kak John Nasendi. Teman-teman di sini apakah udah pada kenal siapa itu Kak John Nasendi? Udah pada kenal belum? Jadi kalau belum kenal, aku kenalin ya. Jadi Kak John ini adalah mahasiswa Universitas Mulia dan di PTMK sendiri, posisi Kak John sama seperti saya, yaitu sebagai backend developer. Sepertinya teman-teman di sini udah pada nggak sabar untuk berkenalan lebih jauh mengenai Next.js. Sebelum masuk pada materi, ada beberapa rules yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat materi berlangsung. Yang kedua, sesi diskusi atau tanya jawab akan berlangsung setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Bagaimana teman-teman? Bisa disepakati? Kalau bisa, kasih reaction ya. Oke, baik kalau gitu kita nggak perlu berlama-lama lagi. Gimana Kak John, apakah udah siap untuk membawakan materinya? Oke, saya persilakan Kak John. Udah kelihatan ya share layarnya. Udah kelihatan Kak. Oke. Kali ini materi akan saya bawakan tentang backend developer di sini. Nest.js. Nest.js. Jadi bagaimana seorang backend bekerja dengan menggunakan full stack, gunakan framework dengan Nest.js atau JavaScript. Ini akan kita pada bersama adalah introduction, sudah kita lalui tadi. Kedua, apa itu backend? Yang di dalamnya terdapat backend developer, tanggung jawab daripada developer, bahasa yang digunakan untuk pengembangan backend, apa itu framework backend, dan roadmap backend. Dan yang ketiga, apa itu Nest.js. Di sini kita untuk apa itu TypeScript dan JavaScript, dan bagaimana mengimplementasikan Nest.js itu sendiri, yang dimana terdapat instalasi, struktur, modul dan struktur folder, dan setting dari aplikasi struktur. Yang terakhir adalah closing. Berdasarkan dijelaskan diri saya, nama saya Jonas Dendi. Saya dari Universitas Mulia, saat ini sebagai backend developer. Apa itu backend developer? Jadi backend developer ini sebagai satu posisi pekerjaan. Backend developer membangun kode yang memungkinkan menghubungkan antara suatu aplikasi dengan database, dapat berkomunikasi, dan backend ini menjaga dan memelihara situs aplikasi, dan termasuk database, server, dan mengontrol aplikasi itu dari apa yang tidak terlihat oleh kita. Jadi backend ini bekerja di belakang layar. Jadi istilahnya orang cumanya ketika orang awam memasuk satu aplikasi, dia hanya melihat sebuah tampilan interface atau sebuah frontend, tapi dia tidak tahu di belakang itu ada sebenarnya hal yang harus dia yang dia tidak ketahui, seperti sebuah data yang dikomunikasikan antara database dengan bagian frontend. Next, ini adalah tanggung jawab atau tugas dari backend itu. Pertama adalah desain atau manajemen database. Jadi seorang database backend dia harus bisa mendesain atau manajemen database yang akan dirancang untuk sebuah aplikasi. Yang kedua, menjaga atau mengoptimalkan database itu agar berjalan secara optimal di server kita. Dan yang ketiga adalah developing dan testing code
biasanya kalau developing dan testing coding ini kita bermain dengan clean code atau yang untuk testing kita punya code agar apakah coding itu aman supaya tidak ada celah pada si bugnya yang akan kita ketemu. Dan yang keempat adalah developing idea. Jadi seorang backend juga harus mempunyai ide di dalam sebuah program untuk mendeveloping sebuah aplikasi. Dan yang keempat analisis, find solution for bug. Jadi dia harus menganalisis sebuah finding supaya tidak ada celah untuk dapat dimasuk oleh orang yang tidak dikenal untuk masuk ke dalam server kita, bahkan aplikasi kita. Dan yang keempat harus mengidentifikasi area yang dibutuhkan untuk dalam development program. Itu adalah 6 tanggung jawab dan tugas daripada seorang backend. Dan di sini ada bahasa yang digunakan dalam pengembangan backend ini sendiri. Yang pertama, di sini sampai ada 7. Yang pertama ada Ruby, PHP, Java, Python, Shell, dan .NET. Yang misalnya di dalamnya ada Secret sama Visual Basic. Yang gitu juga ada JavaScript. Framework adalah yang digunakan untuk kerangka kerja untuk membantu kita melakukan pengembangan website. Jadi framework ini adalah sebuah kerangka kerja. Jadi seorang backend kita tanpa memerlukan membuat suatu program atau aplikasi, itu biasanya ada 2 istilah. Pertama adalah native dan framework. Kalau native, istilahnya kayak PHP Native. Kalau teman-teman tahu, pernah belajar tentang PHP Native, itu kita buatnya dari awal. Jadi dari nol, benar-benar dari nol. Jadi kita membuat koneksinya, kita membuat provider atau servisnya, controllernya itu dari belum ada code yang di dalamnya. Tapi dengan framework, jadi ada sebuah kerangka kerja yang sudah disiapkan. Dan tinggal bagaimana kita pakai dalam pengembangan aplikasi atau web kita. Jadi di dalam sudah terdapat struktur dari folder itu sendiri. Framework backend, jadi di sini ada beberapa framework backend yang sering digunakan dalam pengembangan website atau aplikasi. Yang pertama Laravel, Netcore, Django, Ruby on Rails, dan Express. Jadi di sini juga ada roadmap backend atau kita jalan backend. Jadi misalnya kita mau tahu kita sampai mana kita belajar backend, itu kita bisa lihat di roadmap-nya apa saja yang harus kita kuasai dan apa saja yang harus kita pelajari. Tapi semua itu tergantung kembali kepada kita dari sejarah program apa yang kita kembangkan atau visi kita di framework atau bahasanya apa yang kita pakai. Jadi teman-teman bisa melihatnya dari roadmap ini untuk mengetahui kemampuan atau skill kita nanti. Oke, sekarang kita akan masuk pada Next.js. Next.js ini adalah sebuah framework JavaScript ya, yang saat ini juga dipakai dalam pengembangan backend, tapi biasanya orang mengenal JavaScript itu adalah pekerjaan sebagai frontend yang membuat satu website agar terlihat interaktif. Tapi ternyata dalam beberapa terakhir, Node.js telah berkembang dan menciptakan satu framework yaitu Next.js untuk orang backend dapat bekerja dengan JavaScript. Di sini sebelum kita masuk, kita mungkin tahu dulu TypeScript atau JavaScript. JavaScript ini sering disingkat atau JS. Ini adalah bahasa pemrograman, ada teknologi, website, dan paling banyak digunakan hampir 97% di setiap website. Biasanya digunakan dalam konteks frontend. Jadi dari kursi itu terlihat interaktif. Itu kadang seorang frontend menggunakan JavaScript untuk pekerjaan sebagai frontend-nya. Nah, kalau TypeScript sendiri, itu ada bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat suatu website atau aplikasi. Tapi TypeScript ini dikembangkan open source berdasarkan JavaScript. Jadi mereka sama, cumanya TypeScript itu kalau kita lihat penulisannya sangat simpel dan cepat ditanggapi atau kita cepat mengerti sebagai orang backend, itu bisa menanggapi dengan penulisan dengan menggunakan TypeScript. Oke, apa itu Next.js? Di sini Next.js, seperti saya bilang, bahwa Next.js adalah sebuah framework JavaScript yang dibangun dengan bahasa TypeScript. Jadi kalau teman-teman sudah, dan di dalamnya terdapat sebuah struktur yang hampir mirip dengan Angular. Jadi kalau teman-teman frontend
kalau belajar tentang Angular pasti tahu. Dia nesesnya hampir sama seperti Angular. Nah, ini karakter yang Promethejs yang dibuat efisien, fleksibel, dan scalable untuk server-side aplikasi atau sebuah backend aplikasi. Lebih jelasnya, kalau teman-teman mau belajar, mau coba cari tahu lebih dalam, bisa mengunjungi di next.com. Ada link sebuah dokumentasi secara lengkap, tinggal kita pelajari. Dan bagaimana cara kita mengimplementasikan Next.js itu? Jadi Next.js ini dibungkus dalam Node.js. Jadi sebelum kita melakukan penginstalan terhadap Next.js itu, kita harus menginstal dulu Node.js. Yang di dalamnya mungkin terdapat npm. Kalau memang teman-teman bisa di posnya teman-teman menginstalnya npm, bisa saja kita bisa menginstal Node.js ini juga dengan IDM, karena sudah ada package yang mendukung itu, karena Node.js ini sudah mendukung itu. Dan ini bagaimana cara kita menginstalasinya di sini. Pertama ada perintah yang akan kita install secara online pada device kita, npm install global atau nstl. Kalau mindi adalah global, jadi kita install global. Jadi ketika kita menginstal lagi, kita mau membuat project, kita tinggal membuat new komponennya new dengan nama projectnya kita apa. Ada pun alternatif yang disediakan juga dari Nest itu. Ada misalnya kita bisa cloning dari GitHub, kita punya Nest.js. Setelah kita cloning, kita bisa masuk ke projectnya dan kita coba menjalankan npm install atau npm run start untuk menjalankan npm-nya. Setelah kita melakukan penginstalan, itu ada beberapa folder, dia akan menyediakan beberapa folder. Karena ini yang saya bilang tadi bahwa ini adalah framework, maka di dalamnya sudah ada folder atau struktur folder yang sudah disediakan dari wadah Next.js itu. Yang pertama adalah share atau modul, controller, service, app context, app.js, dan main.js. Jadi nanti di sini ketika kita install, terus pasti ada teman-teman mungkin berpikir bahwa mengapa di dalam konteks JS? Karena memang Next.js ini dia mendukungnya atau dikembangkan dengan TypeScript bahasanya. Tetapi ketika kita jalankan ke secara production, itu sudah yang dibungkusnya adalah JavaScript. Jadi ada disknya yang sudah dikontrolkan atau di dalam sudah dikonvert ke dalam JavaScript. Jadi yang dirunning ke production itu adalah JavaScript, bukan TypeScript. Di sini ada struktur modul dari Next.js. Ada kelas yang di dalam direktornya. Kalau teman-teman lihat, di sini ada sebuah kelas user modul. Ini mana terdapat struktur API yaitu controller, provider, dan builder. Jadi ada controller, provider, service, atau builder yang ada di dalam Next.js yang sudah disediakan dari Next.js. Ini struktur Next.js itu controller. Controller digunakan untuk mengolah permintaan dan menanggapi dari kiriman klien. Jika segala request yang dikirim oleh klien itu ditanggapi oleh controller, apakah ini ada atau enggak. Dan kedua ada provider atau service. Layanan adalah bagian biasanya yang kita gunakan untuk sebagai contoh kepada database kita punya database atau request dari antara lain adalah microservice. Dan yang ketiga adalah builder. Builder ini adalah fungsi yang dijalankan untuk sebuah router atau dia mengenal sebuah router atau controller kita. Jadi setiap request yang masuk dari klien itu akan dicek oleh builder ini. Jadi controller kita itu dibungkus dalam builder. Dan kita dari bangunannya di sini sudah menyediakan log. Jadi ketika ada request yang tidak seharusnya masuk, itu dia sudah berikan melalui builder ini. Dia akan beritahu bahwa ini ada request yang tidak seharusnya dikirim. Nah, dan ini kita bisa cek melalui builder ini. Oke, setelah kita melakukan instalasi, ada sebuah testing atau kita harus setting aplikasi kita. Tapi pada biasanya umum seorang backend, dia lebih cenderung menetapkan konteks pada aplikasinya itu berbeda-beda dalam menghubungkan antara port daripada yang teman-teman di sini bahwa ketika kita install ada port yang dipakai yaitu 3000.
Tapi kalau kebanyakan backend, mereka lebih suka memisahkan portnya. Jadi mereka bisa bikin portnya dalam sebuah environment. Terus mereka misalnya mau kasih portnya 4.000, ya 5.000. Jadi mereka tinggal buat portnya terpisah. Bahkan pun ada juga yang lebih senang menggunakan config. Misalnya kita mau config sebuah database, itu kita tidak perlu config di dalam Upboard. Tapi kita bisa bikin konteks yang terpisah. Jadi tinggal kita memanggil sebuah nama filenya ke dalam modul kita gitu. Jadi kita nggak perlu buat sekalian banyaknya di dalam satu modul, tapi bisa buat secara terpisah. Nah, setelah kita melakukan itu, biasanya setelah instalasi, kita akan menjalankan sebuah perintah, yaitu npm run dev, atau kita running aplikasi kita. Setelah itu kita akan dapat buka dengan localhost portnya 3.000. Jadi setelah kita buka, ada port yang kita jalankan. Dan biasanya kalau teman-teman buka itu munculnya hanya hello world. Hello world yang tampil itu tampilan dari router-routernya yang ditampilkan. Oke, itu saya dari bagian SJS, mungkin singkat, nggak begitu banyak. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam SJS ada banyak sekali fitur yang dapat kita pakai dan kita gunakan dalam pengembangan backend kita. Yang teman-teman backend lebih baik, jadi yang di sini saya lebih sarankan ketika kita menggunakan SJS harus lebih memperhatikan sih variabel dan apapun itu lebih baik. Karena ketika kita kode testing itu akan jauh lebih baik lagi untuk kita punya solusi dalam program. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak John atas materi yang telah disampaikan, sangat menarik dan lengkap. Baik teman-teman, sekarang kita tiba pada saatnya sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menanyakan melalui chatbox Zoom atau bisa secara langsung dengan menyalakan mic. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, apa saya bisa bertanya aja langsung ke Kak John ini? Halo Kak John? Boleh, oke. Jadi, simpel aja sih Kak John, kenapa kita harus menggunakan SJS sebagai framework backend kita dibandingkan dengan stack teknologi yang ada sekarang itu? Mungkin kelebihan dari Nest.js sendiri tuh apa sih Kak John gitu? Kenapa kita harus menggunakan? Pertama sih kita belajar sih banyak explore segala sesuatu. Sebagai orang backend dia harus bisa mengeksplor segala sesuatu. Misalnya bukan hanya sebagai framework PHP, Python yang dia harus coba explore, tapi coba berkolaborasi dengan pekerjaan yang lain gitu. Jadi semakin banyak kita tahu tentang bahasa yang kita pelajari, dengan sendirinya juga kita akan mendapatkan banyak pekerjaan gitu. Jadi apa kelebihannya dari tesis ini? Jadi saya juga perlu belajar ya, perlu coba belajar. Yang saya lihat dari kelebihannya, karena dulu saya biasanya kerja proyek itu menggunakan framework Laravel, PHP. Jadi saya lihat perbedaannya pertama adalah kalau di PHP kita buat endpoint itu pisah router, pisah controller, tidak bisa bersamaan karena dia bukan JSON. Jadi setiap controller daripada Laravel itu bukan sebuah JSON yang dibungkus, jadi tidak bisa jadi endpoint. Tapi kalau di SJS, sebuah salah satu controller yang dikeluarkan itu sudah dalam bentuk
uh, API atau endpoint yang sudah dikeluarkan, karena sudah memang JavaScript, jadi sudah artinya menjadi endpoint. Ada yang kedua, kalau di dalam SJS, ketika kita mau keluarkan kita punya endpoint kepada misalnya orang frontend, orang mobile, itu ada yang namanya cross checking di dalam endpoint-nya yang harus diizinkan dulu daripada backend-nya. Ketika diizinkan, maka bisa dapat digunakan oleh orang frontend atau backend gitu. Kalau tidak diizinkan, maka yang kita akan panggil atau bos data kita itu akan terjadi error. Kita akan baca bahwa dia bilang bahwa cross checking ini nggak ada, ini nggak diizinkan gitu. Tapi kalau di dalam Laravel itu tidak perlu lagi kita install cross check. Itu sudah ketika endpoint itu keluar langsung sudah siap dipakai gitu. Jadi tidak lagi ada cross check yang harus diinstal, apapun dependensinya tidak perlu. Tapi sebenarnya hampir mirip karena kita menulis code untuk menjalankan migrasi dari kita punya Nest.js ke misalnya kita punya database MySQL, itu sama. Jalan bernegara menurut saya sama. Dia memudahkan kita dalam merancang semua struktur arsitektur database kita juga di dalam, dan bahkan pun tipe-tipenya banyak yang bisa kita gunakan. Tipe dari database yang kita dapat gunakan itu banyak, itu di Nest.js. Itu sih dari saya bisa jawab. Terima kasih. Oke, sangat detail lagi ya teman-teman penjelasan dari Kak John mengenai kenapa kita harus menggunakan Nest.js, kelebihan Nest.js yang ditawarkan itu apa. Makasih ya Kak John atas jawabannya. Saya persilakan lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, gimana apakah teman-teman sejauh ini tertarik untuk menggunakan Nest.js sebagai back-end development? Kalau ada yang tertarik, bisa kasih reaction ya teman-teman. Karena saya juga ingin tahu sejauh mana teman-teman tertarik menggunakan back-end ini gitu. Dari Kadika tertarik. Oke, yang lain ada? Dari Kak Abimanyu tertarik Kak, tapi masih kurang memahami. Semoga selepas ini Kak Abimanyu bisa lebih belajar lagi mengenai Nest.js itu ya Kak. Oke, aku mau bertanya sekali lagi, boleh Kak, Kak John? Oh, boleh ya, boleh. Boleh, oke. Hal basic aja sih Kak. Sebelum kita belajar apa ya masuk masuk dalam dunia backend, apa aja sih Kak yang harus kita pelajari mungkin dari teman-teman yang dari basicnya belum ada gitu. Kita harus ngapain sih Kak gitu? Yang pertama sih kalau kita lihat dari roadmap-nya, yang penting minimal tahu internet lah, tahu internet atau komputer. Itu paling dasar sekali basic. Terus dari roadmap-nya lagi dia sampaikan bahwa kita harus paham dulu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Itu dasar sih, itu dasar sekali dari backend. Setelah dari situ, terus kita tinggal ambil pilihan aja sih. Misalnya, aku ini mau ekspornya kemana nih? Apakah PHP atau JavaScript yang aku pakai sebagai backend? Kalau misalnya PHP, oke, kita mulai dari PHP native. Kalau JavaScript, mungkin sama dari Express untuk dasarnya, belajar JavaScript. Dan setelah itu mungkin lanjut lagi belajar ke bagaimana
kita convert dari JavaScript itu secara ini ya, istilahnya dia masih belum framework, masih native. Jadi kalau di Express itu ada yang namanya kayak kita convert dari JavaScript, kita tulis dalam buah TypeScript, tapi kita convert di dalam JavaScript. Nanti teman-teman bisa lihat perubahannya di situ. Tapi yang paling pentingnya kalau memang mau belajar pakai JavaScript, backend-nya lebih baik tahu dulu konsep dasarnya. Pertama ya JavaScript. Itu paling penting yang harus ditahu dulu. Karena kalau kita belum tahu JavaScript, terus kita udah masuk kepada backend langsung dengan menggunakan Next.js, itu kita akan blank, akan error, kita nggak tahu lah ini mau buat apa nih, karena kita nggak belum betul-betul paham gitu tentang JavaScript itu sendiri. Sama juga misalnya kita belajar PHP, kalau PHP kita belum tahu dasarnya, kita mau lanjut ke framework-nya, bahkan pun PHP punya framework yang agak banyak, terus kita sudah mau lanjut ke framework, kita akan bingung lagi bahasa apa yang kita pakai, karena masing-masing framework dari misalnya PHP yang saya tahu itu banyak sekali blade-nya atau dia punya template, itu banyak, dan penulisan code-nya juga berbeda-beda. Dan yang terakhir, selalu mengeksplorasi, mengeksplor dan banyak mencari tahu. Dan paling pentingnya, ketika belajar, ketika dapat error, harus puji Tuhan lah gitu. Karena dengan error kita dapat banyak tahu dan kita harus belajar, banyak belajar. Jadi tidak segala sesuatu itu harus segala sesuatu yang kita belajar selalu sukses gitu. Nggak ada error, nggak. Tapi dengan adanya error, kita makin banyak tahu dan makin paham akan apa yang kita pelajari. Dan setelah kita pelajari dan kita tahu, dan coba bagaimana kita belajar untuk sharing kepada orang lain. Dengan demikian, kita lebih banyak tahu dan lebih paham tentang bisnis kita dari seorang backend atau frontend atau mobile. Itu saya silakan. Berarti kuncinya adalah mau mencoba ya Kak Jon ya, mau mencoba hal-hal baru, terus dan juga jangan takut untuk jika bertemu dengan error gitu ya, karena dengan error itu kita bisa belajar bahwasanya apa sih yang perlu dibenahi gitu ya Kak dari error tersebut gitu. Oke teman-teman, saya kasih kesempatan sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, jika tidak ada, saya rasa cukup ya Kak Jon. Baik teman-teman, kita telah tiba di penghujung acara Tech Talk kali ini. Saya Yerski Level Pusung sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah ucap kata yang saya ucapkan. Akhir kata, izinkan saya untuk melantunkan satu pantun. Indah bunga di tengah taman, duduk santai, makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi pada Tech Talk sore hari ini. Saya tutup, salam buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih Bang Jon dan Bang Yerski. Bang. Media Kreasi Abadi merupakan sebuah perusahaan profesional service yang berdiri sejak 2016. Kami memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang berkembang dan bermanfaat dengan selalu berusaha memberikan solusi inovatif dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan misi kami adalah membangun bisnis dan aset produktif secara terintegrasi guna memberikan manfaat dan juga pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara dengan menjalin kerjasama secara optimal dengan prinsip fokus kepada pelanggan, komitmen setiap pelayanan yang diberikan, kualitas dan profesionalisme kerja yang tinggi, inovasi berkesinambungan. Moto kami adalah kreatif, inovatif, fokus on customer and integrity. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai layanan jasa digital
mulai dari IT solution dan juga konsultan, informasi dan teknologi, telekomunikasi, general supplier, hingga desain interior dan juga renovasi. Demi mengutamakan kepuasan klien, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal untuk masyarakat. Butuh jasa digital untuk membantu kebutuhan Anda? Ingat, MKA punya solusinya. Untuk info lebih lanjut, hubungi kami di bawah ini.